Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Sehat semua ya? Sehat. Hari ini siapa yang tidak masuk? Galang Abdul, Alfian, ya, Ibrahim sama Naila. 4 anak ini kemana? Sakit. Oke, anak-anak jaga kesehatan ya. Sebelum kita masuk ke layanan bimbingan klasikal, mari berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelasnya dipimpin berdoa. Oke, terima kasih. Anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang tanggung jawab seorang siswa. Kenapa saya membahas ini? Karena akhir-akhir ini saya melihat banyak sekali di antara kalian yang suka membolos, kemudian datang terlambat dan tidak rapi ketika memakai baju. Suka dikeluarkan, kemudian ketika keluar dari kelas sepatunya tidak dipakai. Itu ya nak ya. Tujuan kita hari ini, tujuan umumnya yaitu agar kalian siswa atau konseli bisa memahami peran kalian di lingkungan sekolah. Sedangkan tujuan khususnya adalah anak-anak yang pertama bisa mengidentifikasi perilaku tidak bertanggung jawab dan perilaku bertanggung jawab. Yang kedua, anak-anak bisa menyimpulkan apa pengertian dari perilaku tanggung jawab siswa di sekolah. Kemudian yang ketiga, anak-anak bisa mengkategorikan bentuk-bentuk tanggung jawab siswa di lingkungan sekolah. Yang terakhir, setelah itu anak-anak tahu cara melakukan ya supaya bisa meningkat tanggung jawabnya di sekolah. Bisa difahami? Nah, anak-anak, kenapa sih kita butuh membahas tentang tanggung jawab seorang siswa? Kira-kira ada yang tahu? Tidak ada? Manfaatnya supaya kalian memiliki sikap tanggung jawab. Ya, kalian menjadi pribadi yang disiplin, menjadi pribadi yang taat peraturan, menjadi pribadi yang apa nak? Bertanggung jawab. Itu ya suatu saat supaya anak-anak bisa menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Makanya kita butuh membahas tentang tanggung jawab seorang siswa di sekolah. Nah, di kegiatan ini saya harap anak-anak aktif ya dalam kegiatan, aktif dalam berdiskusi, bertanya jawab. Ya, tidak ada yang pasif. Saya harap semuanya aktif. Nah, kira-kira anak-anak sudah siap untuk lanjut ke tahap berikutnya? Nah, ini masih ada yang lemes ya kayaknya. Masih ada yang bilang tidak. Supaya anak-anak bersemangat, kita ice breaking dulu dengan menyanyikan lagu Di Sini Senang, di Sana Senang. Bisa semuanya? Bisa. Oke, sambil bertepuk tangan ya. 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 la. Oke, terima kasih luar biasa. Sudah semangat? Sudah. Oke, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang tanggung jawab. Silakan diamati video yang akan saya tampilkan di depan. Ya, ada 2 video. Silakan ditulis hasil pengamatannya di LKPD. Sudah saya bagikan tadi? Sudah.
Silakan ya, sudah pegang semuanya? Sudah. Oke, silakan nak, kalian nanti mencatat. Silakan diputar. Nah, silakan diamati ya. Anak-anak, ini video yang kedua sudah selesai kita saksikan. Sudah selesai apa belum mencatat di LKPD individu? Sudah. Kalau begitu ada yang berani menampilkan hasil pengamatannya? Silakan angkat tangan. Oke, silakan. Apa saja perilaku tidak bertanggung jawab yang dapat diunduh? Terlambat ke sekolah, membolos sekolah ke pelajaran, berantem dengan preman, memalah anak kecil, memakai seragam itu dengan tidak baik atau sopan. Tidak sopan. Apa saja sikap tanggung jawab seorang siswa yang dapat diunduh? Berangkat sekolah dengan tepat waktu, tidak bolos sekolah ke pelajaran, membantu teman yang sedang kesulitan, tidak membuang sampah sembarangan, memakai seragam yang rapi dan sopan, melaksanakan jadwal piket, menjaga ketertiban di sekolah, mengikuti kegiatan sekolah, menjaga hubungan baik dengan teman dan guru. Oke, hasil pengamatannya sangat lengkap, bagus sekali. Oke, nah lanjut kegiatan berikutnya anak-anak. Sesuai dengan tempat duduk kalian ya, sudah berkelompok. Nah, kelas ini saya bagi menjadi 6 kelompok untuk berdiskusi tentang, nah ini, pengertian tanggung jawab seorang siswa, kemudian bentuk-bentuk tanggung jawab seorang siswa, sama cara meningkatkan tanggung jawab seorang siswa di sekolah. Oke, sudah siap berdiskusi? LKPD kelompoknya sudah terbagi? Sudah. Waktu 5 menit sudah cukup untuk diskusi? Cukup. Oke, silahkan berdiskusi. Gimana diskusinya? Ada kendala apa? Mana lembar LKPD kelompoknya? Sudah selesai semua? Sudah aman ya? Oke, luar biasa. Kelompok 6 sudah selesai? Ada kendala apa tidak? Tidak. Oke, sudah bagus ya. Terima kasih. Saya memulai presentasi. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok 1, yaitu yang pertama Harere, yang kedua Novia, yang ketiga Nukman, yang keempat Alfianza, yang kelima Aurel. Dan yang akan membacakan presentasi yang pertama adalah Aurel. Sebutkan bentuk-bentuk tanggung jawab seorang siswa. Datang ke sekolah tepat waktu, mengerjakan semua tugas yang telah diberikan, memakai seragam sesuai peraturan, tidak meninggalkan kelas saat pelajaran atau bolos, melaksanakan jadwal piket. Yang kedua akan dibacakan oleh Novia Sukma Aulia. Sebutkan cara meningkatkan tanggung jawab seorang siswa di sekolah. Keadaan untuk wajib menanggung segala sesuatu. Dalam hal ini, jika dijabarkan tanggung jawab adalah kesadaran seseorang akan kewajiban untuk menanggung segala akibat dari sesuatu yang telah diperbuatnya. Ketiga akan dibacakan oleh Nukman. Setelah mengetahui bentuk-bentuk tanggung jawab seorang siswa dan cara meningkatkan sikap tanggung jawab, apa yang kamu pahami tentang tanggung jawab itu sendiri? Bahwa tanggung jawab itu harus dilaksanakan dengan baik dan tanggung jawab tersebut harus dilaksanakan dengan baik. Akan dilanjutkan kepada Alfian. Bersedia dan mampukah kalian melaksanakan semua tanggung jawab kalian sebagai seorang siswa? Bersedia. Apa yang bisa kalian lakukan jika melihat teman kalian bersikap tidak sesuai dengan tanggung jawabnya, seperti membolos? Menegurnya dengan baik, mengajak teman tersebut melakukan tindakan yang baik agar menjadi siswa yang baik, bertanggung jawab dan tidak membolos lagi.
Ada yang ingin ditanyakan, silakan disampaikan. Oh, ada yang angkat tangan, silakan. Namanya siapa? Berdiri sayang. Bagaimana cara meningkatkan kedisiplinan siswa di sekolah? Sudah bisa diterima pertanyaan dari Mas Arif? Bagaimana cara meningkatkan kedisiplinan di sekolah? Nah, yang akan menjawab pertanyaan siapa? Lakukan tindakan yang baik agar menjadi siswa yang baik, bertanggung jawab dan tidak membolos lagi. Oke, sudah bagus ya jawaban dari nomor 1. Oke, setelah kita berdiskusi tadi, temannya sudah menampilkan hasil diskusinya. Saya akan memberikan penguatan tentang pengertian tanggung jawab seorang siswa. Nah, tanggung jawab seorang siswa ini adalah kesadaran seseorang untuk melaksanakan kewajibannya dan berani menanggung segala resiko dari apa yang dilakukan. Seperti itu ya nak ya. Sudah sesuai sama yang disampaikan sama teman-teman tadi. Sudah hebat semua, hasil diskusinya sudah bagus. Kemudian untuk bentuk-bentuk tanggung jawab ada beberapa. Yang pertama adalah belajar. Nah, tanggung jawab utama seorang siswa adalah belajar. Jadi kalian di sini tujuan utamanya belajar. Sudah fokus. Nggih, kalau ada gangguan apa-apa harus segera diatasi. Berikutnya yang kedua, taat dengan peraturan yang ada di sekolah. Seperti apa contohnya? Ada yang bisa menyebutkan peraturan yang ada di sekolah? Oke, Mbak Novia. Memakai seragam dengan rapi dan sopan dari rumah. Betul. Ada lagi yang lain? Peraturan yang ada di sekolah kita yang harus kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Lah, luar biasa Mas Herbi, datang tepat waktu. Ada lagi yang mau menyampaikan? Mbak Bunga. Disiplin ini banyak ya bentuknya. Mengerjakan tugas ya, tidak diolor-olor. Apa? Melaksanakan piket kelas itu juga tanggung jawab siswa. Memakai atribut yang lengkap. Kalian sudah tahu tata tertib yang ada di sekolah. Lanjut ya. Kemudian patuh dan hormat pada Bapak Ibu guru. Apapun yang diperintahkan oleh Bapak Ibu guru harus dilaksanakan dengan baik. Kemudian kerja secara berkelompok seperti yang sudah kalian kerjakan tadi. Berkelompok mengerjakan tugas ini juga membantu kalian meningkatkan rasa bertanggung jawab. Kemudian mengajarkan siswa untuk punya harga diri. Nah, nggak boleh mudah terpengaruh oleh orang lain. Dan yang terakhir, memberikan contoh. Tadi kelompok 1 mengatakan bahwasanya kita mengajak temannya. Nah, mengajak temannya tidak cukup dengan ucapan, tapi kita beri contoh nyata. Kita harus berperilaku disiplin dulu. Kita berperilaku rajin supaya teman kita juga ikut sama seperti yang kita lakukan. Sudah bisa dipahami anak-anak? Sudah. Oke. Demikian materi dari Bu Iza. Ada yang ditanyakan? Sudah jelas semua? Sudah. Kalau begitu nanti silahkan kalian mengisi lembar hasil evaluasi. Silahkan tinggal mencentang sesuai diri kalian ya. Nanti akan saya bagikan. Oh iya, tadi sudah dibagikan belum sama Mbak Ariri? Oh sudah, terima kasih Mbak Ariri. Silahkan diisi, nanti dikumpulkan. Kemudian mengisi juga. Nah, lembar ini. Perasaan kalian setelah mengikuti layanan bagaimana? Menyenangkan atau biasa saja? Oh, menyenangkan. Alhamdulillah. Berarti apa yang Bu Iza sampaikan sudah bisa diterima dengan baik, sudah bisa difahami. Anak-anak,
demikian materi dari Bu Iza. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kita jumpa lagi di pertemuan berikutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.